Unan Giri adalah satu dari 9 pendakwah Islam di Pulau Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Dia berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri lahir sekitar tahun 1442 Masehi di daerah Blambangan, ujung timur Pulau Jawa, dan memiliki nama kecil Raden Paku atau Joko Samudro. Dia merupakan putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Ayahnya adalah ulama yang berasal dari Asia Tengah. Sedangkan ibunya putri penguasa Blambangan, Menak Sembuyu, Wali Songo pertama yang sebarkan Islam di Jawa. Sewaktu kecil dia dibuang ke laut sebab dianggap berbahaya bagi kondisi kerajaan kala itu. Dari situlah dia mendapatkan nama Joko Samudro. Ada dua versi alasan pembuangan ini. Pertama karena dianggap membawa wabah penyakit. Kedua karena disingkirkan oleh patih kerajaan karena saat dewasa akan menjadi pewaris tahta. Sunan Giri tidak hanya berperan sebagai pendakwah Islam, tetapi dia juga ambil bagian dalam dinamika politik Nusantara kala itu dengan mendirikan Kesunanan Giri atau Giri Kedaton. Situs Giri Kedaton ini terletak di puncak sebuah bukit dengan tanjakan tajam yang relatif curam, tepatnya di wilayah Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Gresik. Berdirinya Giri Kedaton dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari Majapahit ke Mataram, 1985 oleh H.J. de Graaf, disebutkan bahwa Giri Kedaton menjadi pusat keagamaan bagi umat Islam di Jawa Timur dan bagian timur Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17. Pembangunan Giri Kedaton diperkirakan terjadi pada 1485, setelah Sunan Giri pulang menimba ilmu di Malaka. Sebelumnya, Sunan Giri kecil yang dibuang ke laut ditemukan oleh seorang nahoda perahu milik Nyai Gede Pinati dari Gresik. Kemudian dia diangkat sebagai anak oleh sang Nyai. Ketika beranjak dewasa, Sunan Giri kemudian dikirim ibu angkatnya untuk berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Di sana, dia menjadi murid seperguruan Sunan Bonang. Sunan Ampel kemudian memerintahkan mereka berdua pergi ke Malaka dan menjadi murid Maulana Ishak ayah Raden Paku, Sunan Giri, yang memberi mereka tugas untuk menyebarkan Islam di Jawa Timur. Sekembalinya di Gresik, beberapa waktu kemudian Raden Paku menetap di gunung, dalam bahasa Jawa disebut Giri, sebagai kiai besar. Dia lantas memilih nama Prabu Satmata. Sunan Giri atau Prabu Satmata juga membangun sebuah Taman Sari pada 1488, yang dahulu kala merupakan bagian dari kompleks Istana Raja di Jawa. Memiliki taman semacam itu tentu menambah wibawa dan kekuasaan pemimpin agama pertama di Giri, tulis de Graaf. Menurut de Graaf, tindakan Prabu Satmata dari Giri itu, seperti juga yang dilakukan para wali Islam di Jawa pada zaman yang sama, dapat dianggap sebagai suatu usaha memantapkan dan menguatkan pusat keagamaan dan kemasyarakatan. Meski demikian, Giri Kedaton masih belum menjadi pusat kekuasaan pemerintahan atau pusat ekonomi yang berarti pada masa Prabu Satmata atau Sunan Giri. Pada permulaan abad ke-16 kekuasaan kerajaan Majapahit di pedalaman Jawa Timur masih cukup besar. Sunan Giri pertama meninggal dunia pada 1506. Sepeninggalnya, kekuasaan Giri Kedaton diteruskan secara turun-temurun oleh anak dan cucunya. Pusat agama Islam masa kejayaan Giri Kedaton dapat dikatakan terjadi pada era penguasa keempat yang dijuluki Sunan Prapen, yang memerintah dari 1548 sampai 1605. Dia banyak berjasa membentuk dan memperluas kekuasaan kerajaan Imam Islam, baik di Jawa Timur dan Jawa Tengah maupun di sepanjang pantai pulau-pulau Nusantara Timur. Tak hanya itu, Giri Kedaton juga menduduki peran sebagai tempat mencari legitimasi kekuasaan bagi raja-raja Islam. Pada 1581, Sunan Prapen melantik Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kerajaan Pajang sebagai Raja Islam utama. Pelantikan di Giri Kedaton itu dihadiri raja-raja dari Jepen, Wirasaba, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Madura, dan bahkan raja-raja daerah Pantai Sidayu, Lasem, Tuban, dan Pati. Boleh dianggap upacara ini merupakan suatu kemenangan bagi Sunan Prapen sebagai negarawan. Lah boleh berharap bahwa, di bawah pimpinan rohaninya, ketertiban pemerintahan di Jawa Timur akan tertanam teguh, tulis de Graaf. Sunan Prapen atau Sunan Giri keempat juga terlibat dalam mediasi Mataram dengan Surabaya. Pada 1589, terjadi pertempuran antara keduanya.
dan Sunan Prapen bertindak sebagai penengah. Masa kekuasaan Sunan Prapen berakhir saat ia meninggal dunia pada 1605. Setelah itu, pengaruh Giri Kedaton meredup.